Jadi begini, mungkin orang tua perlu memahamkan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring itu. 3, 2, 1. Puspaga, Semanggi, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Insinyur Antik Sugiharti, MSI, selaku PLT DP 5A. Yang kami hormati Bapak Anto Handiono, SPMM, selaku Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga. Yang kami hormati Ibu RR Nurul Rahmawati, SHMM, selaku Kepala Si Ketahanan Keluarga, serta staf. Yang kami hormati Ibu Wiji Lestari, SPSI, MPSI, Psikolog, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Semoga masih semangat ya di siang hari ini. Perkenalkan, saya Rahma selaku moderator pada kegiatan hari ini, kegiatan webinar Bina Keluarga Balita DP 5A Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar BKB DP 5A Kota Surabaya dengan tema Rumahku, Sekolahku, Serunya Belajar di Rumah. Alhamdulillah ini peserta kita juga makin bertambah. Sebelum nantinya mulai pemaparan materi, mungkin sebelum kita memulai mempersilahkan Bu Wiji untuk memaparkan materi, mungkin ada baiknya kalau kita sapa dulu Bu Wijinya. Assalamualaikum Bu Wiji. Terima kasih Mbak Rama. Sebelumnya juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bergabung. Kita untuk berbincang ya, berbagi di sini ya. Nah, kita lihat di sini rumahku sekolahku ini. Kalau idealnya itu rumah itu tempat untuk sekolah ya, atau sebenarnya anak-anak tuh belajar atau mendapat ilmunya dari rumah ini ya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin kayaknya screen-nya kurang ke atas ya Kak ya. Screen-nya oke. Ya. Jadi kalau dikatakan rumahku, sekolahku, semua pembelajaran sebetulnya itu adalah berbasis dari rumah. Nah, tadi agak dikecilkan dikit mungkin ya. Nah, kalau pembelajaran dari rumah itu berarti semua yang ada di rumah, entah itu dari ruang makan, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, itu juga termasuk sarana prasarana pembelajaran bagi anak kita. Sebelum anak-anak itu memasuki dunia setting pendidikan atau setting pembelajaran yang sudah dikondisikan seperti sekolah. Nah, kalau sekarang ini pembelajaran dari rumah, berarti sebenarnya anak-anak ini banyak loh manfaatnya sebenarnya ya, nanti kalau kita akan gali nanti ya. Tetapi awal-awal tadi dikatakan sama Mbak Rahma itu ini ya Mbak ya, pertama senang ya, wah libur, kesannya libur, padahal kan nggak libur ya. Ya benar-benar. Tapi lama-lama, coba kita lihat slide berikutnya Mbak. Kita lihat slide berikutnya. Nah, lama-lama jadi kayak gini nih, bagaimana nih para mama ini. Wah, gimana rasanya? Rasanya belajar di rumah. Wah, anak-anak ini kayaknya curhat nih. Nggak sanggup nih, mama ternyata lebih galak dari ibu guru di sekolah. Mama anaknya 2, ibu guru anaknya banyak. Tapi kenapa ibu guru lebih sabar? Wah, nah ini hari pertama mungkin mama atau ibu atau ayah ya, ini nampaknya bahagia, senang. Hari kedua sudah mulai nih, ayo belajar. Hari ketiga sudah jadi kayak apa ini ya? Sudah jadi kayak dinosaurus ya, atau T-Rex nih ya. Hari keempat atau hari kesekian sudah menjadi naga api. Lah sekarang padahal sudah bulan ke-6 ini Mbak Rama. Jadi apa ini Mbak Rama ya?
luar Apa ya, Bu ya? biasa ya. Itu kalau misalnya baru satu anak. Kalau anaknya 2, 3, belum nanti kalau orang tua juga WFH. Iya. Wah, itu benar-benar bagaimana itu ya nanti penanganannya ya? Iya, Nah, benar. ada nggak ya? Saya juga pengen tahu, ada nggak sih mama-mama yang seperti ini di rumah sampai saat ini? Boleh loh nulis di chat room. Boleh ya Mbak Rahma ya? Boleh banget Bu Iji. Mungkin Ya. sharing pengalaman ya Bu Iji ya dari para Ya, ayah betul. bunda. Ya, boleh loh nulis di chat room bagaimana selama pembelajaran di rumah ini kesan-kesannya seperti apa? Apakah masih menjadi harimau kecil mungkin, anak kucing, atau sudah jadi naga api? Naga api. Naga api ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya, Mbak. Coba kita Sambil buka. menunggu respon dari ayah bunda ya Bu Iji Ya, ya. Mungkin betul sharing pengalamannya. ya. Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, mungkin beragam nih Mbak ya. Jadi orang tua itu sekarang ini kalau nggak jadi naga api itu jadinya cuman pegang kepala aja, pusing. Atau ini ada gambar ini marah. Anaknya nggak ngerti, diajari nggak ngerti. Tetapi orang tua juga nggak ngerti harus gimana ngajari anaknya. Karena kalau konflik-konflik yang muncul ini ada juga mungkin orang tua yang bahagia awal-awal aja bermasalah, tapi sekarang sudah mulai bisa memahami anak juga ada, sudah mulai bisa mengenal bagaimana gaya belajar anak, bagaimana menghadapi anak yang nggak mau mengerjakan tugas. Nah, ini ada Pak Samsudi bilang kadang stres nih. Jadi ini mungkin sepertinya harusnya ada fotonya Pak Samsul tuh yang pakai stres gini ya. Gitu ya. Jadi beragam sekali. Tapi saya yakin orang tua itu harus siap dengan kondisi seperti ini. Kita bisa lihat slide berikutnya Mbak. Karena kita harus ada yang bisa kita pahami apa yang dimaksud dengan belajar dari rumah. Coba kita buka slide berikutnya. Nah, kita harus paham dulu belajar dari rumah itu apa ya? Sebenarnya ayah bunda belajar dari rumah itu nggak cuma kegiatan akademik loh, tetapi life skill juga. Jadi life skill itu mungkin awal-awal kita belajar dari rumah itu lebih pada dalam penguatan karakter ya, pendidikan karakter itu lebih kita lakukan di rumah. Jadi seperti ya. Ini seperti ada noise nih Mbak ya. Bu Wiji, mohon maaf sebentar. Mungkin saya ingatkan kembali kepada peserta mungkin yang baru bergabung atau masih terkendala dengan Zoom-nya, mungkin dinonaktifkan terlebih dahulu, di-mute terlebih dahulu screen-nya, supaya kita semua bisa mendengarkan materi, pengalaman-pengalaman dari Bu Wiji semacam itu. Terus kemudian Bu Wiji suaranya mungkin bisa dikeraskan ya. Oke. Iya. Kayaknya volumenya dikeraskan. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk belajar dari rumah itu memang harus kita pahami apakah melulu memindahkan semua yang ada di sekolah dipindahkan ke rumah atau sebenarnya yang ada di rumah itu bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, ini harus harus adanya persepsi yang sama ya. Jadi bahwa belajar dari rumah itu kita mengajarkan anak-anak tetap beraktivitas rutin. Jadi nggak hanya main dalam konteks di sini kalau misalnya ini kan BKB ya, anak-anak balita sebenarnya dalam bermain itu mereka belajar. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, konsep bermain dan belajar bagi anak usia dini atau bagi balita itu adalah aktivitas yang mana pada saat mereka bermain itu mereka menemukan pengalaman. Nah, kadang mereka mungkin hanya menjajarkan mainan atau mungkin mereka
memukul-mukul benda. Nah, ini sebenarnya mereka juga belajar di situ. Kemudian juga nggak hanya itu ya, tetapi juga mereka bisa membantu orang tua di rumah. Tugas rumah tanggaan, membantu membawa piring yang setelah dipakai untuk makan itu diletakkan di dapur, itu juga termasuk kegiatan rumah tanggaan. Keterampilan hidup, makan sendiri. Nah, kadang mungkin orang tua itu nggak sabar ya, anak-anak kelamaan kalau makan sendiri, jadinya nggak cuma makan tapi disuapin. Nah, kalau disuapin ini anak-anak aktivitas motorik halusnya jadi nggak maksimal kalau disuapi. Jadi harus mereka belajar makan sendiri, life skill. Kemudian mereka mencoba belajar memakai baju sendiri, itu ya. Kemudian mereka berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah, ini juga termasuk life skill. Dan semua ini dikemas dalam suasana yang menyenangkan, seneng loh. Dan ada mendampingi. Tapi gimana kalau misalnya orang tua ini bekerja di luar ya? Nah, ada anggota keluarga yang lain yang mungkin bisa mendampingi, gitu ya. Jadi kalau belajar dari rumah tadi intinya tidak memindahkan apa yang ada di sekolah langsung serta-merta dipindahkan di rumah, enggak. Nggak bisa kita memaksakan anak-anak itu seperti di sekolah pada saat di rumah. Kenapa? Kondisinya beda. Kemudian juga aturan mungkin berbeda. Kalau di sekolah kan institusi pendidikan. Nah, kalau di rumah ini kan kondisi rumah. Dan kondisi rumah pasti berbeda dengan kondisi sekolah. Kalau kita menuntut anak, kok nggak belajar sih nak? Belajar konsep yang ada di orang tua, mungkin anak pegang buku, duduk, kemudian bukunya dihadapin, pegang alat tulis, mengerjakan. Padahal mereka tidak bisa seperti itu. Mereka butuh waktu, mereka butuh butuh adaptasi untuk hal-hal seperti itu. Dan belajar di rumah itu pun selain tugas akademik juga life skill tadi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelum ke sana itu, sebelum anak-anak siap untuk belajar di rumah, itu kita harus tahu manfaatnya itu apa sih. Nah, mungkin bisa dibantu share screen-nya berikutnya. Ya. Jadi, kalau kita awal dengar ada perintah atau ada instruksi dari pemerintah, anak-anak belajar di rumah. Nah, yang pertama harus kita lakukan sebenarnya adalah terutama bagi orang tua harus bisa menerima kenyataan. Kalau misalnya kita, kok belajar di rumah, gimana ini? Saya harus kerja, misalnya gitu. Belum bisa menerima kenyataan, itu bisa timbul konflik. Jadi, para ayah, para ibu, ayah dan bunda, itu harus bisa menerima kenyataan. Nah, kalau sudah bisa menerima kenyataan, baru kita bagaimana membagi tugas dengan pasangan. Kalau ibu bagi tugas dengan ayah, istri bagi tugas dengan suami bagi tugas dengan istri, gimana nih? Kalau anak kita harus mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya, apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa semua beban tugas diberikan ke salah satu orang tua saja, nggak bisa. Atau kalau misalnya kedua orang tua bekerja di luar rumah, mungkin ada anggota keluarga di rumah yang bisa membantu. Nah, di sini berbagi tugas ini sangat penting, ayah bunda. Untuk bisa berbagi tugas, maka harus ada komunikasi yang lancar. Setelah bisa bagi tugas, kita harus bisa mengambil sisi positif. Nanti akan kita temukan loh, apa sih manfaatnya belajar di rumah. Jadi ada sisi positif. Kalau sekarang mungkin karena sudah 6 bulan, sudah 1 semester, yang isinya sudah nggak cuma naga api aja ya, sudah bermacam-macam, itu nampaknya sisi positifnya sudah bergeser. Yang ada mungkin tinggal sisi negatif. Padahal kita bisa tarik hikmah dari kegiatan belajar di rumah. Berikutnya juga ini, ayah bunda, supaya tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi.
Maksudnya begini, mungkin bayangannya adalah kalau di rumah anak-anak mau belajar dengan tertib, di sekolah mau belajar dengan tertib, harapannya di rumah juga demikian. Nah, nampaknya harapannya ini ternyata tidak sesuai. Anak suruh mandi aja susahnya setengah mati. Bangunnya nggak bisa pagi, bangunnya siang. Nah, ini kan sudah ekspektasinya sudah geser. Kalau ayah dan bunda terlalu berekspektasi tinggi, maka perbedaan yang cukup jauh antara harapan dan kenyataan itu membuat kekecewaan yang luar biasa. Kalau ayah dan bunda sudah kecewa, maka yang ada tinggal emosi. Nah, emosi yang ditunjukkan oleh ayah dan bunda ini akan ditangkap oleh anak bahwa anak menerima menganggap ayah bunda tidak suka anak-anak belajar di rumah. Nah, oleh karena itu tentunya harus ada jembatan atau komunikasi yang baik. Kemudian selain mengambil hikmahnya, kemudian tidak berekspektasi terlalu tinggi, orang tua juga ini ya. Nah, orang tua juga harus belajar. Yang tadinya orang tua mungkin tidak bisa menggunakan gadget atau media online. Misalnya, wah, mungkin kakak-kakak yang ada di sekolah SD, SMP harus menggunakan Google Meet atau Google Classroom. Ini orang tua nggak tahu gimana caranya, atau mungkin ada Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ini orang tua juga harus belajar. Kalau orang tua sudah menyerah duluan, nah bagaimana bisa nyambung, bagaimana bisa dampingi anak-anak. Jadi mau nggak mau orang tua juga belajar. Kemudian ini ayah bunda, coba sih kita kurangi membaca berita hoax. Kadang berita hoax itu juga seolah-olah benar ya, terlanjur di-share kemana-mana, nggak taunya salah, nggak ada sumbernya. Ini juga bikin stres buat kita, buat ayah bunda juga bikin stres. Nah, yang penting dari kesemuanya jangan stres, gitu ya. Susah Bu, nggak bisa, pasti ini jadi bikin cemas saya gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menerima kondisi yang ada, yang sekarang kita alami, bisa dihadapi dan bisa dikompromikan oleh ayah dan bunda. Gitu ya. Oke, Mbak Rama, kita buka slide berikutnya. Mungkin sambil menunggu ayah bunda bisa share tadi ya, pengalamannya selama mendampingi anak belajar di rumah, atau mungkin tadi seperti Pak Samsul bilang, stres gitu, stresnya seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa di-share juga di room chat yang ada di sini. Saya juga bisa tambahkan ya Mbak Rama ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda sudah sampai saat ini mungkin sudah mulai bisa menerima kenyataan, itu sebenarnya sudah menjadi langkah awal. Tadi saya sempat membaca di chatroom bahwa selama ini sudah tidak terlalu berkendala, tidak ada kendala, relatif nggak ada kendalanya. Alhamdulillah kalau nggak ada kendalanya ya Bunda. Jadi sudah mulai bisa memahami kondisi yang kita nggak bisa nolak seperti ini. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Kalau misalnya kita paksakan ya agak susah juga gitu ya. Nah ini ya saya juga baca ini, ternyata ayah bunda sudah ada yang berbagi tugas lah, luar biasa ya. Jadi sudah berbagi tugas. Kemudian ada anak-anak yang mungkin pengen ketemu gurunya, ya benar. Saya juga kangen ketemu murid-murid. Mungkin kalau di gitu Surabaya ya. Yang Rahma pernah tahu ada kunjungan ya Bu ya, benar nggak? Home visit ya. Iya betul. Home visit. Ya. Tapi visit pun juga harus hati-hati karena jangan sampai malah menimbulkan klaster baru gitu ya. Benar. Harus benar-benar iya betul, protokol kesehatannya harus ketat supaya tidak menimbulkan klaster baru. Nah, di sini juga untuk kegiatan pembelajaran di rumah ini bahwa ada banyak manfaat. Sebenarnya ada banyak manfaat kalau kita sudah
bisa menerima kenyataan, sudah nggak stres lagi, sudah bisa kompromi dengan kondisi di rumah dan anak-anak, sudah ada jembatan komunikasi antar anggota keluarga, baik dengan anak maupun dengan pasangan. Nah, maka manfaatnya adalah sebenarnya anak-anak ini akan banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang luar biasa kalau mereka belajar di rumah. Kenapa? Karena seluruh ruangan yang ada di rumah, seluruh benda yang ada di rumah itu adalah sarana belajar. Betul, di sini disampaikan ya dari Dispendik home visit dilarang, betul. Makanya tadi saya mengatakan bahwa harus hati-hati, home visit memang sementara tidak diizinkan. Temu kangennya virtual ya, Bu? Betul, pakai video call boleh atau voice iya. note ya. Ini yang apa namanya? Harus bisa tetanggaan ya, Bu ya. Tetanggaan. Buka korden gitu ya, tetanggaan. Nah, nggak dilanjut, Bu. Ya. Kalau misalnya yang ada di rumah itu manfaat misalnya dapur. Nah, dapur. Dapur ini anak bisa mengenal alat-alat yang dipakai untuk memasak, alat-alat yang dipakai untuk makan, atau mungkin pada saat mama sedang bikin masakan, bikin kue atau bikin apa, itu anak-anak bisa belajar, mungkin membantu memotong-motong, kemudian bentuknya seperti apa, dan berapa jumlahnya. Contoh, misalnya anak-anak membuat minuman sirup. Nah, campuran apa aja ya kok airnya jadi warnanya merah dan rasanya manis. Ini juga anak bisa belajar di rumah. Meskipun di sekolah mungkin pernah ada kegiatan cooking class. Nah, cooking classnya yang di sekolah ini dipindah di rumah. Jadi cooking home ya, cooking house ya, masak di rumah gitu ya. Kemudian juga areal kamar tidur. Nah, bantal bentuknya apa? Tempat tidur bentuknya apa, kalau melipat selimut seperti apa, bantalnya adik berapa tumpuk. Nah, itu bisa dihitung dan itu adalah sarana belajar. Jadi kapasitas belajarnya lebih banyak sekali. Kemudian juga sebenarnya anak-anak juga bisa belajar disiplin. Kapan waktunya bangun. Jadi kalau misalnya kendalanya anak-anak bangunnya siang, Bu, misal belajar di rumah. Nah, kalau bangunnya siang ini, nah coba dikondisikan bangun seperti pada saat sekolah, gitu ya. Atau kita juga lihat kebutuhan anak, gitu ya. Rutinitas anak harus tetap terjaga. Lebih banyak mana bermain atau lebih banyak belajar. Tapi kalau tadi sempat saya katakan bahwa anak-anak itu bermainnya adalah belajar, ya, karena mereka menemukan pengalaman. Tinggal yang digunakan alat mainnya apa? Apakah hanya gadget ataukah alat main yang lain? Kalau alat main yang lain, misalnya mereka bermain yang mengeksplor seluruh anggota tubuhnya, seluruh aspek fisik motoriknya, jauh lebih bagus. Anak-anak bermain peta umpet. Peta umpet tapi kalau sama teman juga bahaya ya. Sama anak-anak ayah bundanya mungkin, Bu. Ya, olahraga sama ayah bunda ya, bermain bulu tangkis atau apa gitu ya. Petak umpetnya sama adik. Itu juga bisa ini ya, mengeksplor seluruh anggota tubuh. Dan kalau belajar di rumah nih Mbak Rahma, otak anak-anak tetap berkembang karena tetap terstimulasi. Rangsangan seluruh aspek perkembangannya tetap berjalan. Sehingga otaknya tetap bisa berkembang dengan baik. Aktivitas motorik, koordinasi motoriknya itu bisa dipantau. Orang tua bisa mengenali, mendeteksi gangguan tumbuh kembangnya. Jadi kalau di sekolah, kan sekian waktu di sekolah. Kalau di rumah ini, orang tua akan lebih bisa mengamati anak-anak ini, anak-anaknya, apakah ada
perilaku yang berbeda. Nah, itu lebih cepat ketahuan apakah ada hambatan dalam pertumbuhannya. Apakah berat badannya menjadi turun atau menjadi bertambah. Nah, selama di rumah ini ya, belajar di rumah ini mungkin anak-anak lebih banyak makan tidur, jadi berat badannya bertambah. Tetapi dari aspek perkembangannya menurun. Nah, ini kan tetap mager ya, Bu. Ya mager. Tapi kayaknya yang tetap yang tumbuh berat badannya nggak cuma anak-anak ya, emak-emak juga ini. Iya. Nah, untuk gangguan tumbuh kembang, kita bisa lebih cepat tahu. Orang tua lebih bisa lebih cepat mengetahui, mendeteksi adanya gangguan ini. Kalau orang tua lebih cepat mengetahui adanya gangguan tumbuh kembang, maka intervensinya pun juga lebih cepat, sehingga penanganannya juga lebih cepat dan tidak ada keterlambatan. Oleh karena itu, kegiatan deteksi dini tumbuh kembang pun bisa dilakukan di rumah. Jadi anak-anak bisa tahu, orang tua bisa tahu sampai sejauh mana ketercapaian perkembangan anak, sampai sejauh mana ketercapaian pertumbuhan anak. Ini orang tua akan cepat tahu. Selain itu juga orang tua bisa mengetahui potensi anak loh, bisa mengetahui bakat dan minat anak sejak dini. Karena nih Mbak Rahma ya, kalau misalnya nih di rumah nih ya kita tahu, oh anak kita sukanya mewarnai terus, misalnya, atau sukanya main bola terus, diberi mainan apa, jadi bola, dilempar, tangkap, lempar, tangkap. Nah, kita bisa mengetahui, oh ternyata anak kita mungkin gaya belajarnya kinestetik, karena dengan banyak bergerak. Oh, anak kita ternyata gaya belajarnya mungkin visual, dengan melihat tayangan video atau film, atau mungkin ya semua yang bergambar itu mereka lebih bisa masuk. Atau mungkin anak kita lebih suka mendengarkan. Nah, ini auditory. Jadi orang tua akan lebih cepat mengetahui gaya belajar anak juga. Sehingga pada saat mendampingi anak belajar, orang tua sudah lebih mengenali bagaimana kondisi anaknya. Yang paling penting nih Mbak Rahma, adanya kelekatan yang semakin tumbuh, adanya kebersamaan antara orang tua dan anak. Ini susah loh, bisa berkumpul dalam aktivitas yang sama antara bapak, ibu, anak, adik, ya kakak, adik tuh agak susah kalau sudah pembelajaran tatap muka, gitu ya. Tapi ini mumpung masih diberlakukan belajar di rumah, manfaatkan ya ayah bunda sebaik-baiknya supaya bisa terstimulasi seluruh aspek perkembangan anak-anak. Begitu Mbak Rama. Coba ya kita lihat slide berikutnya. Banyak sekali ya Bu manfaatnya. Iya. Bukan sekedar punya waktu banyak dengan anak, tapi lebih dari itu. Makin orang tua makin paham sama kondisi anak, bisa lebih aware juga. Kalau ada apa-apa, lebih bisa segera diintervensi. Iya, betul Mbak. Jadi justru karena keluarga adalah pendidik utama ya. Kalau ibu kan pendidik pertama. Nah, keluarga ini kan juga pendidik utama. Anak-anak kan kembalinya ke keluarga. Nah, disinilah dibangun bagaimana seluruh fungsi keluarga itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, sebelum ayah bunda melakukan kegiatan belajar di rumah, ada persiapannya nih Mbak Rahma. Nih ya, iya. Jadi persiapannya ini adalah yang pertama, ayah bunda perlu memahami kondisi belajar di rumah. Apakah pada saat belajar di rumah itu sudah dianggap nyaman untuk anak-anak, gitu ya? Maksudnya begini, nyaman itu atau aman ya, aman dan nyaman. Aman secara
psikologis dan aman secara fisik. Maksudnya kalau aman secara psikologis artinya mereka nyaman, senang, itu berarti aman secara psikologis. Kalau secara fisik berarti hindarkan benda-benda berbahaya. Apalagi di sini kan ranahnya bina keluarga balita, anak-anak balita, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Oleh karena itu, ayah bunda juga harus benar-benar mempersiapkan apa saja yang digunakan untuk belajar. Jangan sampai kita kelewatan gitu ya. Ayah bunda juga harus bisa menerima ya kondisi tadi ya, sudah terima kenyataan, nggak ada ekspektasi berlebihan, dan peran ayah bunda ini sebagai fasilitator, sebagai teman, dan sebagai konselor. Nah, kalau sebagai fasilitator ini maksudnya pada saat mendampingi Ananda belajar di rumah ya, karena posisi orang tua adalah sebagai gurunya anak-anak. Kalau misalnya pertanyaan begini, kan saya nggak bisa ngajari gitu ya. Nah, berarti orang tua mendampingi anak dalam belajar, orang tua menyediakan kebutuhan anak selama belajar. Apa saja yang dibutuhkan? Tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga kehadiran psikis. Kehadiran psikis nih artinya benar-benar mendampingi, bukan disambi-sambi yang lain. Karena siapa tahu anak butuh penguatan. Kemudian sebagai teman belajar, di sini juga orang tua mengerti kebutuhan anak dalam belajar itu apa saja. Sehingga ada proses komunikasi yang terjalin. Kalau sebagai konselor nih Mbak Rahma, bahwa jangan hanya terpaku pada memenuhi kebutuhan anak proses belajar aja, tetapi bagaimana perkembangan sosialnya, emosi anak seperti apa, marah enggak anak-anak, bad mood enggak, hari itu dia senang enggak untuk belajar, ataukah hari itu dia sedang tidak nyaman untuk belajar, atau mungkin di saat itu, di jam yang saat itu, dia sedang tidak mood untuk belajar. Nah, moodinya anak-anak, ini orang tua yang tahu. Di sini peran orang tua sebagai konselor. Orang tua bisa berkomunikasi. Mau Kak, hari ini belajar sama mama? Gitu ya. Jadi, ajak komunikasi ya. Dan kita tidak bisa mengkondisikan yang di sekolah harus sama persis dengan di rumah, kita nggak bisa. Proses belajar, maka kita harus sesuaikan dengan gaya belajar. Tadi kan kita sudah membahas tentang ini ya Kak, tentang ini ya Mbak ya, tentang manfaat dari belajar di rumah, kita bisa melihat gaya belajar. Nah, kalau orang tua, ayah bunda ini sudah mengetahui gaya belajar anak-anaknya, maka orang tua akan lebih mudah dalam mendampingi. Kalau sudah lebih mudah, bisa jadi konflik itu bisa terkurangi. Contoh misalnya anak-anak yang kinestetik, ya sukanya bergerak. Kalau disuruh duduk diam, kan susah. Jadi lama-lama kalau suruh duduk diam susah, nggak mau, yang ditangkap orang tua, Bu, anak saya nggak mau belajar. Nah, itu padahal mungkin karena gaya belajarnya berbeda, gitu ya. Dan jangan lupa nih, ayah bunda, durasi belajar anak. Jangan sampai anak usia 4 tahun harus 1 jam menghadap layar monitor. Wah, ini ya. Ini bukan ini ya. Jadi durasi belajar ini maksudnya adalah yang saya ketahui sekitar 3 hingga 5 kali usia anak. Kalau anak-anak usianya 4 tahun, kalau dikalikan 3, durasi belajarnya maksimal 12 menit. 4 tahun kali 3. Kalau sampai 5 kali ya maksimal 20 menit gitu ya. Antara 12 sampai 20 menit. Menit ke 21 sudah mencekat. Sudah lari kabur kemana gitu ya.
Ini sehingga nggak bisa anak-anak itu ini ngerjakannya belum selesai, harus di depan ini, wah, di depan handphone, nah, di depan gadget, di depan Udah laptop, di gelisah, depan pengen komputer. main. Iya, sudah kepingin, sudah tolak-tolak ke sana keluar gitu ya. Sudah heboh dulu. Nah, jadi yang tahu orang tua. Nah, orang tua tahu lebih dahulu, Mbak Rahma. Durasi belajarnya anaknya tuh berapa lama, gitu ya. Kalau sudah tahu kan enak, maka di menit-menit yang anak tahan itu maksimalkan. Misalnya anak usia 4 tahun, 12 menit itu atau 10 menit maksimalkan. Materi apa yang mau dikuatkan. Menit berikutnya mungkin tinggal tambahan atau penunjang sehingga anak tidak merasa terbebani, gitu ya. Dasar berat atau apa. Jangan sampai nanti tugas sekolah benar-benar membebani anak-anak. Nah, ini yang mungkin harus diluruskan begitu. Jadi kita harus hati-hati ya ayah bunda ya, tapi saya yakin Mbak Rahma nih ayah bunda yang hadir saat ini ayah bunda yang luar biasa, yang benar-benar bisa Belajar. anak-anak. Betul. Yuk lanjutnya lagi Mbak Rahma. Lanjut lagi slide berikutnya. Oh ya, Wici terkait durasi tadi berarti berkaitan juga dengan ekspektasi orang tua ya Bu ya. Betul. Jangan sampai melihat udah anakku diajak belajar nggak mau kayak tadi udah udah gelisah aja diajak belajar, ternyata mungkin rentang waktu belajarnya sudah mendekati. Sudah lewat, iya. Betul. Usia 3 tahun di menit ke-15 atau di menit 20 sudah nggak mau. Ya itu karena sudah lewat dari daya tahannya. Karena sudah lewat daya tahannya ya, tapi yang ditangkap orang tua, kok anakku nggak mau belajar ya? Gitu. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya Mbak Rahma. Oke, Bu. Ya. Nah, ada tips nih. Wah, supaya belajar di rumah tetap seru dan menyenangkan. Saya pengen tahu nih Mbak Rama, ayah bunda yang di sini kegiatan belajarnya di rumahnya ini seru nggak ya? Kira-kira menyenangkan atau tidak mengesankan ya? Boleh loh. Atau menyeramkan. Atau jadi naga api tadi ya. boleh loh nulis di chatroom ya. Jadi naga api atau jadi apa gitu ya. Nah, tipsnya, tetapi tips ini apakah harus semua terpenuhi, itu nanti dikondisikan ya ayah bunda ya, tergantung dari kondisi yang ada di rumah atau kesiapan dari ayah bunda sendiri. Yang pertama adalah bagaimana sih menciptakan ruang belajar yang nyaman. Ruang belajar yang nyaman nih, kalau dilihat foto kayaknya enak nih di foto ini, tapi ini kan foto. Yang tahu nyaman nggaknya itu orang tua, karena yang tahu karakter anaknya nyaman dalam kondisi apa itu orang tua. Bisa jadi mungkin tidak sama, setiap keluarga nggak sama. Misalnya ruang belajar, ada yang ruang belajarnya di kamar, ada yang ruang belajarnya di ruang tengah, ada yang ruang belajarnya di ruang tamu, ada juga yang ruang belajarnya tidak jelas karena rumahnya mungkin tinggal di kos-kosan, sehingga jadi satu antara ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur. Nah ini kan kondisional banget. Jadi yang tahu adalah orang tua di mana anaknya bisa belajar dengan nyaman, gitu ya. Kalau sudah dibuat suasana yang nyaman, yang sudah menyenangkan buat anak-anak, diatur jadwalnya. Kapan anak-anak bisa belajar sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk pengaturan ini harus kesepakatan, Mbak. Nggak bisa sepihak. Kalau sepihak, anak-anak ini mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua. Tetapi kalau kesepakatan berdua dengan anak, pada saat anak ternyata menyalahi dari kesepakatan, anak sudah tahu konsekuensi logisnya apa. Jadi mereka juga belajar bertanggung jawab. Dalam pengaturan jadwal belajar, di sini anak kita ajak
untuk belajar bertanggung jawab, belajar mengambil keputusan. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka putuskan atau mereka sepakati. Nih kalau sudah diajarkan sejak dini, nanti dewasanya keren loh Mbak. Sudah luar biasa. Jadi kalau sudah ada jadwal belajar, mereka akan bisa mengikuti. Bagaimana kalau misalnya mereka belajarnya mut-mutan, moody banget. Nah, ini juga orang tua tahu kapan jadwal belajar yang pas. Mungkin ada yang habis mandi, mungkin yang sore hari, mungkin ada yang setelah tidur siang. Nah, ini kan nggak sama gitu ya. Yang tahu ayah dan bunda ini. Kemudian ada jadwal istirahat. Ya, benar. Jadwal istirahat ini penting. Kalau melulu di depan layar monitor, melulu harus mengerjakan. Nah, ada juga loh anak-anak yang mungkin mengerjakannya lama. Kalau lama, kemudian mungkin orang tua menuntut harus selesai. Kan lama, capek. Boleh dijeda, diberi jeda gitu ya. Istirahat dulu, nanti lanjutkan lagi. Karena mereka ada batasan dari ketahanannya, stamina-nya, ya. Karena kan butuh konsentrasi, Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kenapa sih kalau mereka lebih betah lama, tapi kalau belajar nggak betah lama? Karena beda gitu ya. Kalau belajar yang harus mereka fokus konsentrasi ini kan explore otaknya ini, kemampuan berpikirnya yang benar-benar tercurahkan. Tapi kalau bermain kan seluruh aspek perkembangannya, nggak cuma kognitif aja, gitu ya. Kemudian jangan lupa ada alat untuk belajar. Pada saat mau tracing atau menebali titik atau mewarnai, krayonnya nggak ada. Susah mau mengerjakan tugas, alat tulisnya nggak ada, buku kegiatannya nggak ada, mau nempel-nempel bikin kolase, lemnya nggak ada. Nah ini kan jadi ya menyulitkan. Oleh karena itu siapkan dulu alat-alatnya ya ayah bunda untuk anak-anak belajar, sehingga nggak harus nyari-nyari. Karena kalau nggak disiapkan habis waktu untuk mencari-cari. Nah, akhirnya jadi lama waktu belajarnya. Keburu capek duluan nyari. Wah, betul, nyari gunting atau nyari lem, capek duluan gitu ya. Kemudian kalau belajarnya secara daring, pastikan koneksi internetnya bagus gitu ya. Kalau misalnya ini kuotanya habis, waduh, ini sudah pusing ini sistem daring gini kan butuh kuota yang dan jaringan yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, ada lagi loh tips yang lain Mbak, kita buka lagi yuk. Ya, slide berikutnya Mbak, kayaknya ada lagi nih lebih seru nih Mbak. Mau ngintip lagi, lihat-lihat lagi. Nah, goreng Bu. Iya, sediakan camilan. Ini di depan saya ada camilan ini. Ada camilan ya. Sediakan camilan. Kenapa sih kok harus ada camilan ya? Kalau anak-anak harus fokus duduk anteng diem gini, mereka kan juga butuh nutrisi, butuh apa ya? Mungkin mereka butuh minum, butuh susu, butuh ya cemilan yang mereka sukai dan yang menyehatkan, yang penting menyehatkan ya, sehingga mereka bisa nyaman gitu ya, bisa nyaman. Dan ini untuk anak-anak ini butuh camilan. Kadang malah orang tua juga kalau pada saat mereka WFH dan harus online itu butuh camilan juga kayaknya. Atau jangan-jangan nih peserta ada yang di depannya ada camilannya ya? Nah, ketahuan nih. Sambil belajar sambil nyemil ya, Bu ya. Iya, wah ketahuan ini. Ya. Kemudian, ini Mbak, anak-anak pada saat belajar kalau memungkinkan jauhkan dari benda-benda yang bikin distrak atau mengganggu konsentrasi. Kurang fokus. Nah, ini misalnya pada saat mengerjakan
tugas, mainannya di depannya. Nah, mereka kan akan lebih fokus pada mainan daripada tugasnya. Oleh karena itu, mainan ini boleh sebagai reward, sebagai hadiah. Setelah mengerjakan tugas, boleh bermain gitu. Jadi, upayakan supaya tidak ada yang membuat mengganggu konsentrasi. Kemudian, pastikan ruangannya ini cahayanya maksimal. Kalau lampu mati pas malam hari, kan gelap, nggak bisa ngerjakan tugas. Lampu mati siang hari masih terang. Tapi kalau lampu mati malam hari, nggak ada lilin, nggak ada lampu apapun, gimana mau belajar? Jadi pastikan ya pencahayaannya maksimal, gitu ya. Dan alternatif yang lain bisa kita menggunakan aplikasi belajar online. Ini untuk penunjang ya, selain pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, gitu, Pak. Oke, ada lagi kayaknya nih, Mbak ya. Masih banyak ya, Bu ya ini. Kita buka yuk. Sebenarnya nih ya, anak-anak ini nggak ada loh anak-anak yang nakal. Nggak ada anak-anak. Yang ada adalah anak-anak yang belum mengerti. Ayah bunda, yang perlu diperhatikan adalah proses ya untuk anak-anak. Karena kalau kita hanya melihat hasil, kita nggak akan tahu prosesnya seperti apa. Nggak ada anak nakal. Yang ada kadang mungkin kita nggak sabar. Anak kita pengen belajar makan sendiri. Kelamaan nanti terlambat, disuapi. Kamu ngerjainnya lama, mewarnai lama, sini sama mama. Orang tua yang mengambil alih. Atau mungkin anak-anak sedang bertengkar, berebut mainan. Kenapa sih harus bertengkar? Sini, mainannya disimpan. Sudah, nggak usah mainan. Ini namanya mengambil alih masalah. Nah, kapan waktunya anak-anak belajar? Kapan waktunya anak-anak mulai mencari jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi? Kapan ini waktunya anak-anak belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar mengambil keputusan, dan belajar mengenali dirinya sendiri. Dan nggak ada anak-anak yang nakal, yang ada hanya kadang kita buru-buru pengen tahu hasilnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mama-mama mengirimkan hasil SFH-nya, school from home-nya itu kegiatan pembelajaran di rumahnya dikirimkan, kita pengen tahu sudah selesai belum ya? Ini yang kerjakan mama atau anak-anak ya, gitu ya. Jadi ini sangat penting bahwa sebenarnya memang nggak ada kreatif anak-anak itu ya. Setiap anak unik. Oke, mungkin itu Mbak Rama. Sepertinya sudah habis. Iya, terima kasih gitu ya. Wah, endingnya lumayan ini, Bu. Endingnya mungkin orang tua perlu lebih banyak bersabar juga, terus kemudian tidak terpaku pada hasil, tapi proses juga penting ya, Bu ya. Jangan sampai karena buru-buru pengen tahu hasilnya, akhirnya prosesnya diabaikan. Terus juga persiapan tadi yang Bu Iji bilang, tidak hanya persiapan misalnya kayak alat tulisnya atau media belajarnya, tapi cemilan juga penting. Karena kadang mungkin anak di tengah-tengah pembelajaran lapar atau apa, terus dijauhkan juga dari mainan supaya tidak mudah terdistraksi. Tuh kadang lebih asik yang itu daripada yang ini. Lebih asik main daripada. Yang penting siap mental. Iya, itu yang penting siap mental ya, Mbak. Yang pertama Bu Uji sebutkan tadi harus menerima keadaan. Ya, betul. Ini kondisinya sekarang seperti ini, berarti mau tidak mau keluarga sebagai pendidik utama gitu. Dan segala sesuatunya harus dipersiapkan juga. Terus dan manfaat dari belajar dari rumah juga tidak hanya soal waktu lebih banyak dengan anak dengan orang tua, tapi juga menstimulasi lebih maksimal mungkin orang tua, lebih mengenal kondisi anak, lebih paham kondisi anak, gaya belajarnya, kemudian mood-nya, semacam itu. Itu jadi catatan juga bagi orang tua. Ya. Oke.
Bu Oke. Wiji, kayaknya tadi Ya, Bu Wiji sempat ini ya menyampaikan mungkin ada orang tua yang mau sharing pengalamannya selama boleh. belajar di rumah. Silakan dituliskan di room Ya, chat. Sampai saya juga cek mungkin ada yang sudah bertanya ke Bu Wiji. ya. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan deh, Mbak. Bisa Iya, dibantu saya scroll. dibacakan kali ya. Oke. Yang pertama dari Yofi Aditama. Ini dengan Bapak Yofi. Ya. Iya. Pertanyaannya seperti ini, Bu Wiji. Bagaimana kiatnya ketika anak memanfaatkan daring sebagai alasan untuk bermain gadget? Sekolah aja pakai HP. Kenapa setelah sekolah saya tidak boleh main HP? Monggo, Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Yofi. Bapak Yofi ya, Pak ya tadi ya. Iya. Oh, sebentar, Bu. Ada lanjutannya. Oh, ada. Ya. Moodnya selalu berubah ketika daring. Tidak fokus dengan pengajiannya. Tapi kalau dengan mamanya, semangat mengerjakan tugas sekolah sampai dengan selesai. Seperti itu, Ibu. Monggo. Iya. Jadi, kalau kadang anak-anak itu, ya namanya anak-anak ya, tergantung usianya juga ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Yang ditanyakan ini untuk usia berapa? Misalnya kalau anak-anak usia balita, usia di bawah 5 tahun, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kapasitas mereka, ketahanan mereka itu sangat pendek. Sangat pendek. Jadi kalau misalnya mereka harus betah berlama-lama, itu butuh perjuangan untuk mau fokus, mau duduk diam. Dan kemudian kalau misalnya mereka menggunakan alasan bahwa pembelajarannya menggunakan gadget. Nah, disinilah pentingnya pendampingan. Pendampingan karena kalau kita tahu apakah memang digunakan untuk pembelajaran daring ataukah untuk yang lain. Nah, ini Ayah Bunda perlu tahu. Kalau misalnya untuk yang lain, tentunya tadi dibuatkan jadwal dulu yang sesuai kesepakatan. Kalau sudah sesuai kesepakatan, sesuai kesepakatan, kemudian ternyata di tengah jalan itu tidak sesuai, dan itu dari pihak anak, anak juga akan belajar. Belajar apa? Belajar menerima konsekuensinya. Mereka akan belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Bagaimana kalau anak-anaknya usia masih 3 tahun, 4 tahun? Mungkin bisa dibantu sama orang tua. Mereka lebih pada penguat positif. Jadi kita nggak fokusnya pada hukuman, tidak. Kita nggak boleh ya seperti itu. Tetapi lebih pada penguatan positif. Kalau misalnya anak-anak berhasil melakukan satu aja atau sedikit aja kegiatan pembelajarannya, itu kita harus apresiasi dia. Nah, apresiasi ini akan membangkitkan rasa percaya diri, membangkitkan mood-nya juga. Mood anak dalam proses belajar biasanya ada pemicunya. Nah, Ayah Bunda pasti tahu apa pemicunya. Apakah bangunnya kesiangan, ataukah malamnya tidurnya terlalu malam, ataukah mungkin dia kondisi tidak sehat. Ini yang membuat dia mempengaruhi mood-nya. Ini kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau belajar anaknya mood-moodan nih, nah itu kita harus tahu kapan dia senang banget untuk belajar, kapan dia nggak senang. Apa yang buat dia nggak senang? Gitu. Ada pemicunya tadi. Gitu. Itu Mbak Rama. Oke, Ibu. Ini tadi dijawab sama Bapak Yofi, usianya 4 tahun. Usia berapa? 4 tahun, Ibu. Oh, 4 tahun, TK atau playgroup B ya. Ya, seperti itu. Pertanyaan, ya, gimana Ibu? Mau dilanjutkan dulu? Enggak usah itu tadi. Jadi seperti itu, artinya kalau sebagai alasan, gadget sebagai alasan, kalau misalnya usianya sudah usia sekolah SD SMP, itu anak bisa membuat membuat alasan seperti itu. Kalau misalnya usia 4 tahun, mungkin ada kebutuhan main dia di gadget itu. Nah, main apa di gadget yang dia butuhkan? Di situ mungkin orang tua perlu mendampingi. Dan tadi sudah ada bikin kesepakatan tadi ya Mbak ya. Benar. Okay. Mungkin dibagi waktu juga kapan belajar, kapan screen time-nya ya Bu.
biar lebih apa? Betul. Kalau misalnya waktunya belum waktunya screen time, ya berarti dia harus diingatkan lagi sama jadwal yang sudah dibuat bersama. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu dari Bapak Samsul Buhari. Oke, Pak Samsul. Ya, tadi kayaknya pertama tadi kan Bapak Samsul bilang stres. Ternyata stresnya mengatur budget antara untuk belajar materi dengan menonton tayangan lainnya. Seperti itu Ibu, jadi stresnya. Maksudnya bersamaan gitu waktunya atau bagaimana itu? Mungkin kayak tadi Bu, tergoda ya Bu ya. Tergoda dan waktunya dia belajar materi malah tergoda pengen nonton lainnya, mungkin seperti itu Bu. Oh, begitu. Bisa menambahkan di room chat yang dimaksud seperti apa ini. Iya, iya. Gitu untuk ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Dari Surati Bunda Atik. Bagaimana cara mengatasi anak yang malas saat daring untuk usia TKB? Ya, seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, anak yang malas saat daring, usianya TKB. Nah, apa yang membuat Ananda malas nih ya? Apakah karena sudah terlalu terbiasa? Apakah malasnya awal-awal dulu atau sekarang? Kalau malasnya sudah sejak awal, nah ini mungkin konsep bermain belajarnya mungkin yang perlu ditata. Tapi kalau misalnya malasnya akhir-akhir ini, itu mungkin anak sudah mengalami kejenuhan, bosen, karena udah 6 bulan daring. Dan daringnya itu-itu aja. Nah, ini kan jadi bosen. Nah, mungkin orang tua bisa membuat kemasan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya, misalnya ada tugas dari sekolah tentang apa, tergantung tema ya. Kalau di PAUD atau TK kan ada tema, pembelajarannya tematik. Nah, temanya tentang apa? Coba dari lingkungan sekitar. Nah, dari mengenal tentang lingkungan sekitar yang terkait dengan tema tersebut. Dari situ, kalau anak sudah mengenal konsepnya, mungkin baru bisa untuk pembelajaran daringnya itu, supaya bisa nyambung. Kenapa mengenal konsep? Karena kadang dari pihak sekolah mungkin menyampaikannya ya benar sesuai tema, tetapi kan sistem daring ini kan berbeda dengan tatap muka. Kalau tatap muka bisa dikenalkan tentang konsep-konsep yang lebih luas kehidupan sehari-hari. Tetapi ini kan butuh ayah dan bunda untuk mengenalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga disinilah yang dimaksud dengan mendampingi anak saat belajar di rumah. Nah, aturannya atau acuannya bisa mengacu pada program pembelajaran yang diberikan sekolah. Sehingga anak yang dikatakan malas itu bisa jadi sebenarnya mereka mengalami kejenuhan. Itu tadi, supaya nggak jenuh, nggak bosan, dikemas supaya lebih menarik. Tidak hanya pakai kertas aja, tidak hanya pakai alat tulis, tetapi pakai benda-benda yang ada di rumah. Gitu. Begitu Mbak Rahma? Ya, seperti yang di awal tadi Bu Wiji sampaikan bahwa setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu sebagai sarana belajar ya Bu ya, tempat belajar. Terus yang ada di rumah, mau itu bahkan bantal untuk tidur aja sudah bisa sebagai media belajar ya Bu ya. Betul, bentuk geometri itu Mbak. Mungkin rabaan halus kasar kayak gitu ya Bu yang betul, sensorinya itu dikenalkan. Sensorinya. Ya. Oke, jadi juga Ibu bilang tadi malesnya juga perlu dideteksi dari awal atau baru-baru ini karena kan pasti pendekatannya juga berbeda ya Bu ya. Betul ya. Oke. Selanjutnya Ibu dari Ibu Santi Nurliana di Surabaya. Bagaimana solusi sekolah daring bagi siswa PAUD? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Maksudnya bagaimana ini? Sekolah daring bagi siswa PAUD. Mungkin apa ya? Diperkenalkannya gitu ya Bu ya, akan jauh berbeda dengan ketika anak sudah usia lebih besar, sudah SD atau SMP kan lebih muda. Mungkin kalau PAUD ini harus seperti apa? Belum dengan keaktifannya anak-anak PAUD ini seperti ya Bu ya. Ya, betul. Jadi begini, mungkin orang tua perlu memahamkan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring itu. Daring ini kan berarti sistemnya dalam jaringan ya, artinya harus terkoneksi
dalam jaringan internet atau secara online. Nah, secara online ini apa saja? Apakah tugas-tugasnya ataukah pembelajarannya berupa video pembelajaran? Ataukah video call itu juga daring. Voice note itu juga daring. Jadi kalau kita ngirim, kadang ada anak-anak yang mungkin hafalan surat-surat pendek. Nah, tidak hanya melalui video, tapi bisa pakai voice note. Hafalan surat pendeknya disetorkan pakai voice note, pakai handphone. Itu juga daring. Jadi bisa direkam suaranya, dikirim ke gurunya. Nah, itu salah satu sistem pengenalan untuk anak-anak. Kemudian kalau misalnya melalui video pembelajaran, itu juga anak-anak akan melihat tayangan video pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, di lembaganya. Di situ anak bisa mengikuti dan mengerjakan sesuai dengan yang diinstruksikan di video tersebut. Belajarnya melalui video pembelajaran. Ada juga dengan sistem misalnya pemberian tugas. Nah, mungkin ada sekolah-sekolah yang meminta orang tua mengambil tugas di sekolah. Hanya mengambil aja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian tugas tersebut dibawa ke rumah untuk dikerjakan antara orang tua bersama orang tua dan anak-anak. Nah, ini. Jadi sistem pengenalannya seperti itu untuk yang dimaksud dengan sekolah daring. Kalau secara online dan itu dilaporkan atau disampaikan ke pihak sekolah oleh orang tua. Oke. Begitu Mbak Rahma? Berarti komunikasi dengan pihak sekolah juga perlu ya Bu ya, selain di rumah komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan pihak sekolah pun juga memperkenalkan. Harus itu. Ya harus untuk memperkenalkan sekolah daring itu bagaimana pembelajaran daring. Ya. Oke, semoga terjawab ya Ibu Santi. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizka Sari di RS Husada. Bagaimana ya Ibu Wiji kalau setelah mengerjakan tugas, anak diberi apresiasi dan kue? Kebetulan anak saya usianya 5 tahun. Seperti itu Ibu. Iya. Bagaimana kalau misalnya anak diberi apresiasi dan kue? Iya, kalau apresiasi sih sebenarnya kembali ke orang tua ya Ibu. Kalau ada anak-anak yang ingin apresiasi yang berupa makanan, bisa kue, bisa buah, bisa mungkin es krim mungkin, bisa ya apa yang mereka sukai. Atau bisa juga tidak harus selalu disediakan kue, tetapi mungkin bisa jempol, pelukan, atau pujian gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh lebih pada kebiasaan apa sih yang biasanya dilakukan di rumah. Nah, ini yang tahu kan ayah bunda ya. Jadi kalau misalnya, oh ternyata anakku tuh mau ngerjain kalau ada cemilannya. Oh anakku semangat kalau ada kue kesukaannya. Nah, itu monggo silakan. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Gitu. Bisa jadi pancingan berarti ya Bu ya? Bisa. Tapi kalau selalu harus disediakan nanti lama-lama juga ini ya. Diselang-seling ya Maya. Diselang-seling ya Ibu ya. Jadi itu tadi yang tadi sempat Bu Wiji jelaskan juga, kita bisa mengamati, mengobservasi anak, dia kesukaannya apa. Jadi ketika kita apresiasi bisa kita sesuaikan dengan kondisi anak. Gitu ya, betul. Bu, ya. Itu manfaat dari belajar di rumah itu seperti itu. Oke. Ibu, ini tadi Pak Syamsul Buhari memberikan tanggapan. Ya. Ini kalau di room chat-nya saya baca dulu ya, Bu ya. Ya, boleh. Setelah belajarnya, jadi pembagiannya apa 50%, 50% atau lebih banyak belajar 70%, 30% menonton yang lain. Mungkin supaya lebih jelas, kita persilakan Pak Syamsul untuk menyalakan mikrofon dan videonya ya, Bu, supaya bisa interaksi langsung dengan Bu Wiji. Boleh, silakan Pak Syamsul. Pak Syamsul, silakan diaktifkan. Belum ada tanggapan, Bu Wiji? Boleh, ya. Atau saya jawab dulu aja ya. Oke, monggo Ibu. Ya, saya jawab dulu. Jadi, yang disampaikan oleh Pak Syamsul tadi, pembagiannya apa 50% atau lebih banyak belajar 70%, 30%. Kalau saya boleh jawab nih ya Pak Syamsul. Jadi, pembagiannya itu semuanya 100% Pak Syamsul.
semuanya 100%. Kemudian belajarnya 100%, mungkin ininya juga 100%. Atau sebenarnya dikondisikan dengan kondisi anak Ananda ya. Ananda ini bagaimana kebiasaan sama kondisinya. Karena setiap anak ini tidak sama. Kalau misalnya saya sampaikan prosentasenya berbeda, mungkin bagi anak lain tidak demikian. Ada anak-anak yang haus belajar, rasa ingin tahunya cukup tinggi, sehingga mereka nggak kurang kalau hanya prosentasenya sedikit. Ada anak-anak yang butuh belajarnya sedikit, tapi aktivitasnya yang lain yang banyak. Aktivitas yang lain tuh ya mungkin aktivitas gerakan atau pembelajaran yang melalui hal-hal yang lain, tidak hanya pembelajaran secara akademik, tapi non akademik pun mereka butuh gitu. Nah di sini untuk pembagiannya saya kira fleksibel ya Pak ya, tergantung dari kondisi Ananda yang ada di rumah. Mungkin Pak Samsul yang lebih tahu. Gitu. Baik, terima kasih. Oleh terima kasih. Ya. Pak Samsul. Silakan Pak. Ya, makasih. Ya betul juga sih. Karena memang tidak bisa kita menentukan persentase karena namanya anak. Itu banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Makanya betul juga orang tua itu sangat penting. Ya. Pada saat pendampingan terutama. Betul Pak. Tapi repotnya kami pagi berdua kerjanya sampai jam 5 sore. Sementara anak, tapi malam yang terutama memang akhirnya daringnya lebih banyak. Ya, selama masih bisa mendampingi kan tetap lebih baik Pak ya. Ya. Di waktu kapanpun yang Bapak bisa, Ibu bisa, sama anak-anak bisa. Ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak Samsul. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Wiji. Ya. Dari Bu Lulu di Banyuwangi. Waduh. Oh, jauh ya. Hai Bu Lulu, apa kabar? Oke, pertanyaannya. Pada umumnya, orang tua tidak telaten dan tidak sabar untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Terutama keluarga dengan kondisi ekonomi di bawah. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar orang tua bisa memahami akan pentingnya mendampingi anak saat belajar, terutama pembelajaran dengan sistem daring saat ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Lulu. Sehat Bu Lulu, Banyuwangi? Ya Alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Nah, memang benar orang tua pada umumnya kurang kesabaran ataupun ketelatenan ataupun ya mungkin ada sebagian seperti itu, ada juga sebagian yang berbahagia dengan adanya kegiatan belajar di rumah ini karena merasa bisa totalitas mendampingi Ananda. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang seperti ini, yang kurang sabar ini pun tidak hanya dari golongan ekonomi menengah bawah, tapi menengah atas pun juga banyak dan lebih banyak diserahkan ke asisten rumah tangga belajarnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa melihat yang slide yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu bahwa yang pertama adalah orang tua harus menerima kenyataan. Kondisi anak harus belajar sistem daring ini atau kondisi pandemi ini, orang tua sebaiknya harus bisa menerima kenyataan bahwa mau nggak mau itu anak dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, yang bermasalah adalah bila sarana yang disediakan atau sarana yang ada itu sangat minim. Misalnya jumlah anaknya banyak, kemudian gadgetnya atau handphonenya cuma satu, itu pun dipakai ayah untuk kerja. Nah, bagaimana sistem daringnya? Mau nggak mau pada saat mungkin orang tua pulang dari bekerja, kemudian baru bisa mengerjakan, membantu anak-anak, ataupun baru bisa digunakan untuk daring, tetapi orang tua sudah terlanjur lelah, terlanjur capek. Untuk itu, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, kondisi yang orang tua seperti ini tidak sabar, bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Atau anak-anak bisa diajak ngobrol atau komunikasi. Ketidaksabaran itu atau mungkin ketegangan artinya stres itu muncul karena adanya kesenjangan antara
harapan dan kenyataan. Yang mana pada saat pembelajaran daring ini harapannya kan orang tua berharap anaknya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa jawab dengan sempurna. Tetapi kenyataannya anaknya susah atau kesulitan, belum nanti dengan sarana gadget yang minim dan sebagainya. Ini kan kenyataannya tidak sesuai harapan. Nah, ekspektasi kita juga sebenarnya sebaiknya harus mengikuti yang ada. Artinya kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Sebatas mana kemampuan kita untuk mendampingi anak-anak. Pada saat kita muncul tidak sabar kita, harus kita mengembalikan kondisi, meredakan emosi dulu. Jadi pada saat emosi itu redakan dulu emosi dari orang tua. Kalau orang tua sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosi, baru orang tua bisa mendampingi anaknya belajar. Pada saat orang tua mendampingi anak belajar dalam kondisi emosi, tidak akan berhasil dengan baik proses belajar tersebut. Karena yang muncul, emosi satu menyulut emosi yang lain. Akhirnya merembet ke yang lain-lain. Nah, ini kondisikan dulu. Kemudian kalau pada saat orang tua sudah kondisinya ini, misalnya ada dalam seharian itu apakah tidak telaten atau bagaimana? Ataukah mungkin anak-anak bisa diajak ngobrol. Kalau anak-anak sudah usia TKB, itu biasanya sudah mulai bisa diajak komunikasi. Tapi kalau usianya masih 3 tahun, itu ya masih sebatas kemampuan berpikir mereka. Harus diberi contoh, gitu ya. Jadi orang tua sebagai teladan. Mengerjakannya seperti apa sih, Ma? Anak-anak baru bisa mencontoh. Gitu. Jadi yang penting memang orang tua harus mengkondisikan dirinya dulu. Mengendalikan dirinya dulu baru bisa mendampingi anandanya. Begitu, Mbak Rahma mungkin seperti itu? Oh iya, ya Bu. Jadi biar tidak tersulut emosi, orang tua perlu mengendalikan emosinya ya Bu ya. Getrum soalnya. Bagaimana Ibu Lulu, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau mungkin ada yang mau ditanggapin? Terus ini ada tadi dari Bapak atau Ibu Yofi Aditama. Baik Ibu Wiji, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak Yofi, sukses ya. Ya, Ibu Surati, Bunda Atik juga terima kasih jawabannya Bu Wiji. Terima kasih Bu Atik, semangat. Semangat semua ya Bunda. Oke, padahal ini sudah lebih dari 1 jam, tapi masih semangat ya Bu Wiji ya. Dan masih semangat semua. Saya kira 5 jam ini. 5 jam, mau dilanjut Bu. Bu Wiji, oh ini ada lagi yang bertanya dari Dian Rahmawati, Kota Malang. Wah, Kota Malang. Apa kabar Kota Malang? Nggak PSBB kan? Oh iya. Setelah hampir 7 bulan, anak-anak studi from home, yang saya rasakan adalah anak-anak didik jadi berubah sikapnya. Bagaimana cara menghadapi atau solusi untuk anak-anak yang berubah sikapnya? Contoh, dulu anak-anak atau murid ceria, senyum bila bertemu dengan guru. Tetapi pada saat guru home visit mengantar ATK dan APE, siswa jadi diem, takut, dan lain sebagainya. Bu Wiji ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Dian ya. Bu Dian dari Malang ya. Malang panas apa dingin nih Bu ya? Surabaya ini soalnya panas ini. Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau sikapnya berubah, ekspresi wajah pasti berubah ya. Ekspresi wajah anak diam, takut. Ini Bu Dian mungkin perlu mengetahui kenapa anak-anak bisa seperti ini ya. Adakah hal-hal yang mengganggu, yang mengubah kondisi emosi mereka terutama? Karena emosi yang mereka terima atau yang mereka alami, kemudian ekspresinya berupa perilaku. Jadi kalau mereka kondisinya tidak nyaman, merasa takut, cemas, was-was, maka perilaku yang nampak adalah mereka merasa takut-takut, menarik diri. Nah, apa yang membuat mereka cemas dan takut? Apakah pada saat belajar di rumah ini pengajarnya menjadi naga api?
ataukah menjadi T-Rex gitu ya. Nggak, ini guyon aja ya. Jadi Bu Dian bisa mengajak diskusi atau mengajak ngobrol anak-anak. Mungkin bisa dilakukan video call dengan anak-anak untuk menanyakan, kita mungkin bisa sekali waktu kita nggak tanya belajar ya, misalnya anak-anak hari ini belajar apa, kayaknya bosen dia tanya gitu. Tanya ini aja, anak-anak hari ini kalian sudah main apa, artinya sudah bermain apa saja yang mereka lakukan. Mau nggak cerita sama Bu Guru main apa aja gitu. Nggak hanya tanya belajar. Atau mungkin sebenarnya nggak usah tanya belajar kalau anak PAUD ya, tanya main. Karena mereka kan, ya Bu Guru, aku tadi udah main balok, aku bisa bikin bangunan. Nah, Bu Guru bisa nangkep, oh ternyata dia sudah bisa atau sudah mulai bisa menyusun suatu bangunan. Berarti kemampuan visual spasialnya sudah terbentuk. Nah, ini kan luar biasa. Ini perlu kita jeli untuk menangkap hal seperti ini. Atau misalnya, hari ini bantuin masak Mama, bikin kue, bikin puding. Nah, ternyata kita bisa pancing. Oh ya, bikin puding apa? Resepnya apa sih? Mau cerita sama Bu Guru. Nah, dari situ kita bisa mendekatkan, kita tetap kelekatan dengan murid kita tetap. Sehingga pada saat kita berkunjung ke rumah, ini mereka tetap bisa menerima kita dengan baik, dengan tidak adanya perubahan. Kalau misalnya sampai ada perubahan perilaku, kita boleh lakukan video call. Tadi ketemu sama ini ya, siapa namanya gitu ya, di rumah ya, sudah main apa aja. Atau pada saat home visit kita tanyanya main, meskipun mengantarkan ATK, mengantarkan tugas, kita tanyanya bukan tentang belajar, tentang mainnya. Tapi kakak main apa sama mama? Main apa sama adik? Gitu. Sehingga ya konsepnya di rumah ini bermain, gitu ya, meskipun belajar dari rumah. Begitu Mbak Rama? Ya. Oke, Ibu Dian, bagaimana? Mungkin semoga terpuaskan ya dengan jawabannya Bu Wiji. Jadi yang perlu mengatur strategi belajar dari rumah tidak hanya orang tua, tapi juga guru. Apalagi kalau misalnya gurunya nggak berkunjung atau hanya sekedar mengantarkan APE atau ATK gitu ya Bu ya. Udah lama nggak ketemu siapa gitu ya, mungkin lupa. Lupa. Apalagi anak baru, Mbak. Anak-anak baru ini yang TKA ini kan gurunya baru, sudah daring kan. Yang mana? Iya, mungkin bisa jadi itu ya Bu ya, belum kenal. Jadi mungkin bisa dimulai dengan video call dulu semacam itu untuk kenal bahwa oh ini guruku, oh ini bundaku gitu semacam itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi Ibu. Mungkin ini dari Maulinda Surabaya. Terima kasih Bu Wiji. Sama-sama. Bu Wilma Montezi, makasih ya Bu ilmunya. Sama-sama. Semangat ya. Oke, semangat buat kita semua. Oke. Bu Wiji, mungkin ada pernyataan penutup atau materi penutup untuk ayah bunda semua hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rama. Jadi begini ayah bunda, sebenarnya pada saat kita mendampingi anak-anak itu, yang pertama memang kita harus bisa menerima dulu ya kondisi atau kenyataan yang ada itu, supaya kita tidak terlalu berharap yang berlebihan. Karena setiap anak itu unik, mereka membawa gaya belajarnya masing-masing. Jadi disinilah saatnya kita mengenali gaya belajar anak, mengenali minat bakat anak, mengenali potensi anak. Jangan-jangan ternyata selama ini yang dilakukan anak-anak itu adalah kelebihan mereka. Jangan fokus pada kekurangannya, tapi fokuslah pada kelebihan mereka. Jangan fokus pada kelemahan, tapi fokuslah pada kekuatan mereka. Di sini saatnya ayah bunda untuk memfasilitasi kelebihan mereka, kekuatan mereka. Dan orang tua yang hebat adalah orang tua yang kreatif. Begitu Mbak Rama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua peserta di sini adalah orang tua hebat ya Bu ya, yang kreatif, yang masih semangat mendampingi anaknya belajar di rumah. Demikian kegiatan webinar BKB kita hari ini. Saya selaku moderator hari ini, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih juga bagi peserta dari manapun berasal ya, baik Surabaya, tadi ada di Malang, Sidoarjo,
Bogor, kemudian Batu, ada dari Kalimantan juga Ibu. Kalimantan dari Mataram, dari Banyuwangi, dari manapun di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama hari ini dengan Puspaga DP5A Kota Surabaya. Tentunya dengan narasumber kita hari ini Bu Wiji Lestari. Terima kasih Ibu. Sekian dari saya, Rahma. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selama berlangsungnya acara, semoga bisa bertemu di lain kesempatan di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda.